Semuanya, selamat datang di Wadaya Online Learning. Dengan saya Izrul, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai interferensi konstruktif atau interferensi yang saling menguatkan. Apa sih definisi dari interferensi pada gelombang? Interferensi adalah peristiwa yang terjadi ketika dua gelombang melewati ruang dan waktu secara bersamaan, atau biasa disebut dengan perpaduan dua gelombang, atau bertemunya dua gelombang yang akan saling berpapasan atau saling tumpang tindih. Seperti itu. Kemudian kita tinjau terlebih dahulu. Gelombang yang sering kita lihat adalah gelombang transversal. Gelombang transversal pada gelombang pada tali ya. Di sini diberikan sumbu mendatar adalah waktu dan sumbu tegaknya adalah simpangan, atau dalam hal ini dimensinya adalah jarak. Maka gelombang transversal itu berbentuk sinusoidal. Seperti ini. Nah, di sini kita kenal adanya yang disebut sebagai amplitudo. Yang disimbolkan dengan A besar, yaitu adalah simpangan terbesar. Simpangan terbesar dari suatu gelombang transversal. Bila kita lihat pada gelombang yang di samping, maka amplitudonya adalah suatu titik yang paling tinggi ditarik ke bawah ke titik sumbu T. Maka ini adalah amplitudo yang bernilai positif karena berada di atas sumbu Y. Kemudian ada juga amplitudo yang berharga negatif, karena ada di bawah sumbu Y. Jadi ini juga adalah amplitudo. Jadi amplitudo adalah simpangan terbesar. Kemudian ada yang namanya simpangan itu sendiri. Jadi simpangan yang disimbolkan dengan Y adalah semua titik yang ada di garis atau yang ada di gelombang transversal. Misalkan kita ambil titik yang ada di garis gelombang ini. Nah, ini adalah simpangan pada titik P. Berarti bila kita tarik garis, ini adalah simpangan di titik P yang pastinya negatif karena di bawah sumbu Y. Kemudian ada yang namanya puncak. Puncak adalah titik tertinggi dari suatu gelombang transversal. Kemudian ada yang namanya lembah. Lembah adalah titik terendah pada suatu gelombang transversal. Juga ada yang namanya satu gelombang. Jadi satu gelombang itu adalah dari puncak ke puncak. Ini satu gelombang. Oke, paham? Mari kita lanjutkan ke definisi interferensi konstruktif. Apabila kita buat suatu kotak di sini, di luar kotak ini ruang dan waktu tidak akan mengganggu. Jadi tidak ada gangguan di dalam kotak ini. Kemudian diberikan suatu gelombang transversal yang memiliki amplitudo positif mengarah arah nampaknya ke kanan. Kemudian juga ada gelombang transversal yang memiliki amplitudo yang sama dan orientasi yang sama juga ke atas yang bergerak ke kiri. Nah, pada waktu tertentu, dua gelombang ini akan saling bertemu atau saling berpadu. Itu yang disebut sebagai interferensi. Nah, karena dua amplitudo gelombang ini adalah sama-sama positif, maka interferensi atau perpaduan gelombang ini akan saling menguatkan. Jadi merah dan biru itu saling menyatu. Nah, jadi amplitudo itu jadi lebih besar. Nah, ketika dia
terlepas atau dalam waktu tertentu dia sudah terlepas atau berpisah, maka yang merah akan melanjutkan geraknya ke kanan dan yang gelombang yang biru akan melanjutkan arahnya ke kiri sesuai dengan orientasi di awal. Maka secara kesimpulan bahwa interferensi konstruktif atau interferensi yang saling menguatkan, pertama memiliki amplitudo yang sama-sama positif. Jadi memiliki amplitudo yang sama-sama positif. Ya kan? Sama-sama amplitudo positif. Kemudian kedua, ketika dia bertemu atau ketika dia berpadu, maka amplitudo atau simpangan dari perpaduan gelombang tersebut akan lebih besar. Jadi amplitudo dari interferensi konstruktif akan lebih besar dibandingkan dengan masing-masing dari amplitudo sebelumnya. Amplitudo yang pertama dan kedua. Jadi akan lebih besar. Kemudian ketiga, syaratnya adalah memiliki fase yang sama. Yang berarti bahwa amplitudonya adalah sama-sama ke kanan, sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Apabila dia sama-sama bawah, berarti menguatkannya ke bawah. Misal gelombang ini bertemu dengan gelombang yang amplitudonya ke bawah, maka yang terjadi adalah amplitudonya ya sama-sama ke bawah dan saling menguatkan. Seperti itu.